Adik-adik, Siti memotong kue pudingnya menjadi 3 bagian sama besar. Nah, di sini masing-masing bagian, kalau sebuah benda dipotong 3 sama besar, masing-masing bagian ini nilainya adalah 1/3 ya. Kalau kemarin ya, kalau dipotong menjadi 2 bagian sama besar, itu nilainya setengah atau 1/2. Tapi kalau dibagi menjadi 3 bagian sama besar, maka masing-masing puding ini nilainya adalah 1/3. Artinya apa? 1 bagian dari 3 bagian seluruhnya. Ya, itu perbagiannya nilainya adalah 1/3. Puding dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Satu potongan dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3 atau 1/3. Kalau ditulis 1 garis 3. Garis ini bisa kita baca per adik-adik ya. Nah, karena terdapat 3 potongan besar, maka masing-masing potongan itu 1/3 bagian. Ada potongan 1/3 sebanyak 3 buah. Jadi kalau kemarin dipotong menjadi 2 itu setengah, sekarang kalau dipotong menjadi 3 itu 1/3 bagian. Adik-adik, Siti memotong kertas menjadi 3 bagian sama besar. Maka setiap bagian itu disebut titik-titik bagian. Nah, kalau kertas ini 1 dari 3 bagian yang ada, berarti ini nilainya adalah 1/3. Kertas ini juga 1/3. Kertas ini juga 1/3 karena 1 bagian dari 3 bagian yang ada. Maka setiap bagian itu disebut 1/3 bagian atau 1/3. Sebuah kue dipotong menjadi 3 bagian. Setiap bagian sebesar 1/3. Maka masing-masing potongan kue ini harus bagaimana adik-adik? Apakah besarnya 1, kecilnya 1, lalu yang 1 kecil sekali? Apakah seperti itu? Tidak adik-adik, masing-masing potongan itu harus dipotong sama besar. Kalau tidak sama besar ya tidak bisa dikatakan itu 1/3. Seperti itu adik-adik. Siti ingin membagi sebuah kue. Masing-masing bagian itu sebesar 1/3. Maka kue tersebut itu harus dibagi menjadi titik-titik bagian sama besar. Kalau ingin mendapatkan 1/3 bagian, berarti kue itu harus dipotong menjadi berapa bagian adik-adik? Ya, dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Arsirlah 1/3 dari gambar berikut ini. Nah, kalau seperti ini kita mengarsir itu berarti 1/3 itu 1/3. 1 bagian yang diarsir dari 3 bagian yang ada. Maka gambar ini yang cukup diarsir hanya 1. Misalnya yang di tengah saja boleh ya, atau yang di pinggir sini saja yang diarsir atau diwarnai boleh juga ya, seperti itu. Atau yang sebelah sini saja boleh adik-adik. Lalu gambar berikutnya, untuk menyatakan 1/3 berarti yang diarsir atau diwarnai hanya berapa? Iya, hanya ada 1. Nah, contohnya misalnya Kak Citra ambil yang atas saja. Lalu gambar berikutnya, kalau ingin menunjukkan pecahan 1/3 atau 1/3, maka yang diarsir cukup 1 saja adik-adik. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Belajar di rumah. Hampir setiap malam Siti dan Ali bersama keluarga melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat, Siti dan Ali belajar mengaji. Usai mengaji, Siti dan Ali ini belajar adik-adik. Ibu mengajari Siti mengerjakan tugas sekolah.
ayah mengajari Ali juga mengerjakan tugas sekolah. Adik-adik, pernahkah kalian belajar dengan orang tua kalian atau kalian dibimbing orang tua kalian dalam belajar? Nah, pastinya pernah ya adik-adik, apalagi kalau kalian sedang belajar di rumah ini saat ini. Pasti orang tua kalian akan membantu kalian untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Adik-adik, ayo cari tahu kebersamaan setiap keluarga dalam menjalankan agamanya masing-masing. Di sini ada kegiatan keagamaan bersama keluarga. Yang pertama ada Siti yang mengaji bersama keluarganya. Lalu ada Edo yang beribadah bersama keluarga di gereja. Ada Beni yang beribadah bersama keluarganya juga di gereja. Lalu ada Lani yang beribadah bersama keluarga di kelenteng. Lalu ada Dayu yang sedang beribadah bersama keluarga di pura ya. Lalu ada Lina yang beribadah bersama keluarga di wihara. Berdasarkan gambar tersebut, tulislah kegiatan keagamaan dari Siti dan teman-temannya. Yang pertama, Siti tadi sedang mengaji bersama keluarga. Lalu Beni sedang beribadah bersama di gereja. Edo juga sedang beribadah bersama di gereja. Dayu sedang beribadah bersama di pura. Lalu ada Lani yang beribadah bersama di kelenteng dan Lina beribadah bersama keluarganya di wihara. Adik-adik, coba tuliskan kegiatan kebersamaan di rumah yang berkaitan dengan pelaksanaan agama kalian masing-masing. Kalian bisa tuliskan kegiatan kebersamaanku di rumah bersama keluargaku adalah misalnya nih adik-adik, beribadah bersama anggota keluarga, membaca kitab suci bersama keluarga, merayakan hari besar agama bersama keluarga, lalu berdoa bersama anggota keluarga. Ini adalah contoh kegiatan kebersamaan di dalam keluarga dalam melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Adik-adik, di Indonesia sendiri ada 6 agama atau 6 kepercayaan yang diakui adik-adik. Yang pertama ada Islam, lalu ada Kristen, ada Katolik, ada agama Hindu, Buddha, dan yang terakhir adalah Konghucu ya. Jadi ada 6 agama atau kepercayaan yang diakui di Indonesia. Mari kita pelajari tentang agama-agama di Indonesia ini adik-adik. Yang pertama adalah agama Islam. Agama Islam itu ibadahnya di masjid. Salah satu contoh hari besarnya adalah Idul Fitri. Kitab sucinya adalah Al-Quran. Lalu salamnya itu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk awalnya, dan untuk akhirnya adalah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada agama Kristen. Nah, agama Kristen itu ibadahnya di gereja. Salah satu hari besarnya ada Natal. Kitabnya adalah Alkitab. Lalu salamnya itu berupa salam sejahtera atau shalom. Agama berikutnya adalah Katolik. Nah, Katolik ini hampir sama dengan Kristen adik-adik ya, ibadahnya di gereja. Lalu hari besarnya ada Natal, kitabnya Alkitab, dan untuk salamnya ada salam sejahtera dan berkah dalam. Lalu untuk agama Hindu, nah agama Hindu itu ibadahnya di pura adik-adik ya. Atau kalau orang Bali itu bacanya bukan pura tapi pura ya. Nah untuk hari besarnya apa? Hari besarnya itu ada Nyepi. Dan di sini kitabnya ada Weda. Lalu salamnya itu ada Om Swastiastu dan Om Santi 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 Om. Agama berikutnya ada Buddha. Nah, Buddha ini ibadahnya di wihara. Salah satu hari agamanya atau hari besarnya adalah Waisak.
Kitabnya disebut dengan Tripitaka dan salamnya adalah Namo Buddhaya. Lalu ada Konghucu. Nah, Konghucu ini ibadahnya di kelenteng adik-adik. Salah satu hari besarnya adalah Imlek. Kitabnya itu sebenarnya ada banyak. Kak Citra cuma sebutkan satu saja. Salah satunya adalah Sujing ya. Ada Sujing, ada Suking. Itu kitab suci dari Konghucu. Lalu untuk salamnya ada Wide Dongtian atau Xian Yu Yide. Tapi kalau di Indonesia itu biasanya lebih ke salam kebajikan.